Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadabbur Al-Quran pada subuh hari ini judulnya adalah Assalamu wat tahiyatu fil Quran. Salam dan penghormatan di dalam Al-Quran. Ayat yang menjadi rujukan utama pada tema ini adalah ayat yang terdapat di surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyyitum, apabila kalian diberi penghormatan, bitahiyyatin, dengan satu bentuk penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka berilah penghormatan dengan yang terbaik, dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang setara, atau yang semisal. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha memperhitungkan. Apa yang dimaksud dengan tahiyah, penghormatan di sini, itulah salam. Menyapa sekaligus mendoakan orang lain, itu disebut dengan at-tahiyah, penghormatan. Jadi salam yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah menghormati orang. Salam penghormatan. Nah, ayat ini memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana cara memberi salam atau menjawab dan menjawab salam. Ya, disebutkan bahwa jika kalian diberi penghormatan dalam bentuk salam, maka balaslah penghormatan itu, salam itu, dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau yang semisal, yang setara. Nah, contoh nanti kita akan jelaskan lebih jauh contoh.
kita diberi salam assalamualaikum. Maka cara menjawabnya dengan yang ahsana minha, yang lebih baik adalah waalaikumsalam, kita tambah warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Apabila kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkan itu. Aurudduha, atau yang semisal, yang setara. Kita diberi salam tadi assalamualaikum, maka yang dimaksud dengan yang setara, yang semisal adalah waalaikumsalam. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, ini persoalan salam, masalah yang mungkin kita anggap sepele dalam kehidupan kita. Tapi Masya Allah, Quran ini memberikan perhatian yang besar. Memberikan perhatian yang besar. Terbukti dengan banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang salam ini. Ini tentu kita tidak akan baca semuanya. Ini di sini yang sempat kita hadirkan ada 5. Masih ada beberapa yang lain. Satu di antaranya disebutkan ini lebih detail ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Dalam surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang bagaimana tata cara salam apabila kita bertamu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat 27, surah An-Nur ayat 27. Apabila kalian masuk ke rumah orang lain, maka minta izinlah dan beri salamlah kepada penghuninya. Surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk di rumah yang bukan rumahmu. Ini sudah larangan mencuri ini. Ya, masuk di rumahnya orang yang bukan rumahnya. Nah, tapi ada pengecualian. Boleh masuk di rumah orang lain hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi boleh masuk di rumah orang lain, minta izin dulu. Nah, kalau tidak minta izin, ya ini pencuri ini. Apalagi mau memberi salam, tidak mungkin lah. Nah, jadi minta izin dulu, caranya adalah ketok-ketok. Nah, kita perkirakan memang dia dengar. Jangan ketok-ketok, ketokannya kecil. Atau ketokannya terlalu besar. Ketokan yang diperkirakan itu didengar oleh penghuni rumah, oleh ahlul bait. Nah, kemudian kita salam. Kalau kita sudah dengar ada pergerakan, ada respon, kita beri salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu mengingat Allah. Ini kita coba lihat persoalan salam ini, persoalan yang mungkin kita anggap enteng, kita anggap sepele ini. Tapi diatur di dalam Al-Quran. Padahal alangkah banyaknya masalah-masalah yang prinsip yang lain secara detail tidak diatur.
Seperti sholat. Sholat ini hanya disebut ada takbir, ada ruku, ada sujud. Tahiyatnya itu tidak ada disebut. Iktidalnya duduk antara dua sujud itu tidak ada disebut. Apalagi harus membaca surah Al-Fatihah maupun bacaan-bacaan yang lain. Tapi salam ini Masya Allah, ini dibahas secara detail dalam Al-Quran. Nanti mari kita lihat apa hikmah daripada hal tersebut. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan at-tahiyyah. Jadi tetap para ulama membedakan walaupun maknanya sama. Membedakan apa itu at-tahiyyah sebagaimana di ayat tadi. Kita disuruh apabila kita diberi tahiyat, diberi penghormatan. At-tahiyyah adalah ad-du'a'u bitulil hayah. Jadi tahiyat atau penghormatan itu adalah doa. Doa agar usia kita panjang, umur kita panjang. Ya, itu yang disebut dengan at-tahiyyah. Adapun assalam, assalam artinya al-aman. Keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Nah, jadi memberi salam kepada orang lain itu artinya kita menghormati dan kita mendoakan. Kita menghormati orang dan mendoakan. Doanya ada dua, Pak. Doa agar dia panjang umur, selamat. Dan yang kedua adalah doa dia aman, dia selamat, dia sejahtera. Sebab makna assalam adalah keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Itulah sebabnya orang yang memberi salam kepada kita adalah merupakan identitas Muslim. Nah, jadi salam ini juga identitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 94, "Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama assalamu lasta mu'minan." Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan kepadamu itu salam, dia tidak beriman. Engkau tidak beriman. Kenapa? Karena salam itu adalah identitas. Ya, identitas keimanan. Nah, kecuali kalau memang orang yang mengucapkan salam itu kita benar-benar ketahui bahwa dia bukan Muslim. Jadi kadang-kadang ada yang di pertemuan-pertemuan, bahkan mungkin di media, itu ada beberapa channel kita lihat di YouTube, podcast, dia salam. Ya, padahal dia non Muslim. Kalau kita ketahui dia non Muslim, ya jangan kita jawab. Ya, tetapi kalau kita tidak tahu, tidak boleh langsung kita menjudge bahwa dia tidak beriman. Ya, hanya mungkin karena kita lihat ada secara lahiriah dia bukan Muslim. Ya, nanti betul-betul kita ketahui, kita pastikan bahwa memang dia adalah non Muslim, baru kita jawab. Kita tidak jawab. Assalam ini juga adalah salah satu nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Ada 99 yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Yang kata Nabi SAW, siapa yang menghafalnya 99 itu dakhalal jannah, masuk surga.
Jadi kalau kita belum bisa menghafal Al-Quran, coba kita hafal Asmaul Husna yang 99. Maka jaminannya adalah surga. Salah satu di antara nama-nama Allah itu adalah As-Salam. Nama aslinya adalah Allah. Kita ini paling tinggi nama lain kita itu 3. Ya. Umumnya hanya 2. Yang nama kedua itu singkatan. Ya. Singkatan ini kadang-kadang juga sudah jauh dari nama asli. Ya. Itu saya punya anak Ustadz Diaul Haq. Nama panjangnya itu Muhammad Diaul Haq. Tapi dia dipanggil kalau di rumah OA. Nah, itu nama lainnya. Ya, kenapa? Karena ketika masih kecil kakaknya tidak bisa memanggil sempurna. Ya, kita katakan saja Ulhaq, Ulhaq. Oh, ternyata kakaknya panggil OA. Itulah yang melekat. OA. Ya. Kita ini ada nama-nama lain. Tapi paling tinggi 3. Ya. Saya masih ingat Pak Ilham Arif Sirajuddin. Itu kenapa saya ingat beliau, karena waktu jadi wali kota itu sahabat yang baik. Beliau nama lainnya Acok. Nah, itu Pak Ilham. Ya, mungkin dipanggil juga Ilham tapi namanya Ji. Allah Subhanahu wa taala 99. 99 nama-namanya yang lain selain Allah. Nah, karena itu walaupun di dalam hadis dikatakan sebaik-baik nama adalah nama Allah. Sebaik-baik pemberian nama kepada anak kita adalah diambil dari nama Allah. Tetapi syaratnya harus ditambah di depannya abdun, hamba. Nah, seperti ini As-Salam, salah satu nama Allah As-Salam. Ini harus ditambah di depannya Abdus Salam, abdun, hamba As-Salam, hamba Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ditambah abdun di depannya, sama jika kita panggil Allah. Salam, Allah. Hambanya Allah. Ar-Rahman, Abdur Rahman. Ar-Rahim, Rahim. Oh Rahim, Anda boleh panggil oh Rahim. Abdur Rahim. Ya, mestinya dipanggil lengkap Abdur Rahim. Nah, salah satu nama Allah adalah As-Salam. Ini kita baca tadi di rakaat kedua. Ya huwallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddusus salam. Al-Quddus As-Salam, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Al-Malik, penguasa, raja. As-Salam, As-Salam yang sejahtera, yang memberikan keamanan, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan. Itu As-Salam. Jadi dengan mengucapkan Assalamualaikum itu Allah menitipkan namanya di situ. Sehingga konsekuensi daripada salam itu tidak kecil. Konsekuensi daripada mengucapkan salam, apalagi menjawab salam, itu tidak ringan, tidak kecil. Kenapa? Ada nama Allah yang kita ikutkan di situ. Sehingga hasilnya adalah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, mestinya kita sudah menjamin orang lain itu aman. Nah ini Pak, salam adalah jaminan keamanan. Sebab kita doakan orang itu salam, selamat, aman, sejahtera.
kita mendoakan orang lain aman, selamat, sejahtera, kita lah yang harus lebih dahulu memberikan keamanan. Atau dengan kata lain, ketika kita memberi salam kepada orang, kita harus memastikan dia selamat dari diri kita. Selamat dari pengkhianatan, selamat dari kejahatan, selamat dari kecurangan, selamat dari kezaliman. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan namanya, menitipkan namanya di dalam kata salam ini? Ini sekaligus pesannya adalah bahwa agama Islam ini adalah agama yang menebar keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Islam itu juga maknanya adalah selamat, sejahtera. Jadi agama yang menebarkan keselamatan. Artinya kalau Anda tidak berislam, tidak selamat. Keamanan. Tidak boleh kita menebarkan teror. Makanya dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu adalah orang yang menjamin keamanan orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Itu muslim. Jadi tidak pantas semestinya kita menyandang gelar muslim kalau kita ini menjadi ancaman bagi orang lain. Kita menjadi teroris. Saya dulu sering diwawancarai oleh wartawan tahun-tahun 80, tahun-tahun 2000-an, apalagi ketika terjadi pengeboman di perusahaannya Yusuf Kalla itu. Itu kan beberapa ormas-ormas Islam itu sering dikaitkan ini teroris. Ditanya, saya bilang itu satu ayat. Ya, tidak mungkin itu kalau memang dia muslim yang benar, itu tidak mungkin dia melakukan peledakan-peledakan. Sebab orang muslim yang hakiki itu adalah orang yang menjamin keamanan orang lain dari lidahnya dan tangannya. Jangankan tangannya, kan peledakan dengan tangan. Lidahnya saja orang lain jadi aman. Nah, inilah makna daripada assalam. Mari kita melihat bagaimana adab-adab adab-adab di dalam mengucapkan salam. Nah, sesuai dengan ayat yang kita pelajari tadi, An-Nisa ayat 86, memberi salam kita mulai dari yang ketiga, Pak. memberi salam dulu atau memulai salam. Memulai salam atau memberi salam itu hukumnya sunat. Adapun menjawabnya itu wajib. Ibtida'us salam sunnatun 'azimah. Memberi salam itu adalah sunnah yang agung. Ini memberi salam. Dia adalah sunnah yang agung. Dan hukumnya sunnat. Artinya tidak wajib. Tetapi dia adalah kebiasaan Nabi, kebiasaan sahabat. Memberi salam ketika bertemu. Waraddu alaihi wajibun. Menjawabnya itu wajib. Jadi kalau memberi salam hukumnya sunat, tetapi dia adalah sunat yang agung, sunat yang baik. Menjawabnya adalah wajib. Kenapa menjawab itu lebih wajib dibandingkan dengan memberi? Kenapa menjawab itu lebih wajib? Mestinya kalau kita ini memberi itu wajib, menjawab sunat. Kenapa menjawab itu wajib? Karena kalau tidak dijawab itu bisa menyinggung orang, tersinggung orang.
Ya, karena salam ini juga berfungsi sebagai sapaan, pengganti daripada oi. Ya. Kita kalau menyapa orang itu tidak beradab kalau kita panggil oi, anu, assalamualaikum. Ya. Dia sapaan sekaligus doa. Nah, bagaimana perasaan kita kalau salam kita tidak dijawab? Sudah 3 kali kita memberi salam, tidak dijawab. Ya. Pasti kita tersinggung. Ya. Karena itu dikatakan dalam fikih wala yasqutu illa li udrin. Tidak boleh meninggalkan ini jawaban salam kecuali dia ada uzurnya. Ya, memang dia pepeh. Ya, dia bisu, tidak bisa berbicara. Ya, itu pun kalau orang pepeh yang paham Islam pasti ada isyarat dari mulutnya, ada waalaikumsalam, walaupun tidak kedengaran suaranya. Ya, dan sulit kita mungkin menemukan ada uzur untuk menjawab salam. Mungkin kalau kita tidak dengar, tapi kalau sudah 3 kali kita diucapi salam, ya, sangat kecil kemungkinan kita tidak dengar. Nah, atau mungkin uzurnya adalah pada saat kita sementara berbicara dengan orang penting sekali kita tidak mau putuskan, mungkin kita tidak jawab pada waktu itu. Ya, tapi minimal kita memberi isyarat. Nah, ini berdosa hukumnya orang yang tidak menjawab salam. Nah, dan ini salam tadi, itu ya, orang yang mengucapkan salam ini berdosa juga hukumnya kalau kita menganggap dia bukan muslim. Itu tadi lasta mu'minan. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam dia itu bukan mukmin, kecuali kalau kita pastikan bahwa memang dia non muslim. Kita tidak jawab. Ini tidak boleh kita beda-bedakan orang. Tidak boleh kita hanya menjawab salamnya orang yang sekelompok dengan kita, orang yang seorganisasi dengan kita, orang yang semadzhab dengan kita. Kenapa? Sebab ini juga sudah mulai ada terjadi kecenderungan. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kita salami, dia tidak jawab. Itu pernah terjadi pokoknya di daerah Sulawesi Tenggara lah. Itu diceritakan, wah saya itu memberi salam kepada dia Ustadz. Kenapa? Karena teman saya dulu. Ya, walaupun saya kajian, saya belajar tidak sama guru. Tapi saya mengulang-ulangi salam saya itu tidak dijawab. Akhirnya saya mengatakan kepadanya, mohon maaf saya kira ke Islam, saya kira ke Muslim. Apa artinya? Berarti kau ini kan bukan Muslim. Karena tidak mau menjawab, yang tidak dijawab salamnya itu adalah non-Muslim. Berarti mohon maaf, saya kira kita Muslim. Saya salah paham. Kenapa? Ya, kenapa? Karena diketahui dia sudah berbeda kelompok, berbeda guru, berbeda pemahaman. Tidak boleh, Pak. Itu ciri keislaman. Ciri keislaman itu bukan organisasi, bukan kelompok, bukan golongan, bukan mazhab. Ciri keislaman itu adalah dari sisi keimanan 6 rukun iman. Nah, dan kita belum pernah mendengar, menyaksikan secara langsung ada di antara rukun iman itu yang dia ingkari. Ya, siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman dengan keyakinan, kafir. Kita belum pernah mendengar. Kemudian dia sholat. Ya, dia sering kita saksikan dia di masjid, dia sholat. Tidak boleh ini menjadi alasan semua gara-gara beda guru, gara-gara beda kelompok. Akhirnya kemudian kita tidak jawab salam. Berdosa dia. Orang yang tidak menjawab salam itu berdosa hukumnya. Ya.
Bahkan ini sumber yang kita jadikan rujukan pada materi ini, Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar, beliau mengatakan orang yang paling pelit adalah orang yang tidak memberi salam. Dan lebih pelit lagi orang yang tidak menjawab salam. Ya. Jadi kalau memberi salam saja tidak, bagaimana memberi sedekah? Ya, salam saja yang tidak membutuhkan dana, ya, berat sekali, susah sekali. Itu ciri-ciri orang yang pelit. Nah, di sini disebutkan, kita naik ke poin 1. Minimal membalas kalau kita diberi salam, minimal kita membalas yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak sekali Ustaz, kalau bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berat. Ya, biasanya kita memberi salam lengkap itu pada forum-forum resmi, kita berpidato, kita memberi sambutan, kita ceramah. Tapi kalau kita panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan lain, Pak. Assalamualaikum. Itu menunjukkan bahwa boleh minimal Assalamualaikum. Ya, sebab tidak mungkin di sini diatur itu yang lebih baik atau yang setara, yang semisal. Kalau tidak boleh, berarti kan boleh Assalamualaikum. Di jalan kita ketemu orang, Assalamualaikum. Minimal kita jawab Waalaikumsalam. Yang terbaik adalah kita menjawab lebih dari itu. Ya, bagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Ini Waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tambahkan doanya. Ya, salam, keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Ditambah lagi warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan berkahnya. Cukup diwakili satu orang. Ini kalau kita berkelompok jalan lebih dari 2 orang atau lebih. Nah, kita mau memberi salam kepada seseorang yang kita lewati, cukup 1 orang memberi salam sudah cukup. Termasuk menjawab salam. Kalau kita diberi salam oleh 1 orang dan kita ini berdua, bertiga, pokoknya 2 ke atas, maka salah satu diantaranya menjawab, itu sudah cukup. Artinya sudah gugur kewajibannya yang lain, menjawab, kalau menjawab salam. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang lain. Kalau kita dalam posisi yang sama, siapa yang lebih dahulu memberi salam? Ini aturan-aturannya, siapa yang lebih dahulu memberi salam. Kalau berada dalam kondisi yang sama, misalnya sama-sama jalan, sama-sama berkendaraan. Nah, itu ya. Ini ada aturan-aturannya. Kalau sama-sama di jalan, ada satu yang jalan kaki, ada satu yang naik motor atau naik mobil, maka siapa yang hendaknya lebih dahulu memberi salam? Yang berkendaraan. Ar-rakibu 'alal masyi. Dalam hadis, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Ya. Kenapa? Ini untuk menghilangkan kesan kesombongan. Mentang-mentang naik motor baru, mobil baru, sudah tidak salam-salam. Nah, maka yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Nah, kalau sama-sama jalan, sama-sama berkendaraan, yang paling utama adalah yang lebih dahulu memberi salam. Sama-sama jalan kaki, sama-sama berkendaraan, yang lebih utama adalah yang lebih dahulu memberi salam. Nah, ada aturan lagi yang lain, yang muda kepada yang tua. Ya, yang muda kepada yang tua. Nah, itu penghormatan. Ya,
penghormatan dari yang muda kepada yang tua. Ini aturan-aturannya. Yang mendatangi kepada yang didatangi. Nah, misalnya kita kumpul-kumpul di luar ini, ada buka puasa, ada yang lewat. Ada lewat datang, maka dia yang harus lebih dahulu memberi salam kepada yang didatangi. Bukan justru kita yang kumpul-kumpul di situ, kita salami. Walaupun itu boleh, misalnya mungkin dia lupa dia lewat, dia lupa memberi salam. Boleh kita, Assalamualaikum, ya menyapa sekaligus memberi doa. Nah, kemudian karena pentingnya ini salam, sampai Nabi SAW menyebutkan kalau kita terlindung oleh sesuatu, ketemu